Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Bapak Nur Cahyadi, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Nur Cahyadi, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen, yang memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang etika kerja. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hovifa. Dan saya Norma Febrianti. Langsung saja kami akan membahas tentang etika pekerja. Jadi pengertian etika dan pekerja sendiri merupakan masalah ketenaga kerjaan yang salah satu elemen pentingnya dalam dunia usaha seperti itu. Karena tenaga kerja merupakan penggerak sektor usaha yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Dan pekerja juga menjadi salah satu sumber daya terpenting bagi perusahaan. Kita bisa berkaca dari negara Cina, di mana Cina sebagai pesaing Indonesia yang awalnya unggul di bidang tenaga kerja yang murah karena memberikan upah buruh jauh di bawah upah buruh yang berlaku di Indonesia, namun belakangan ini justru secara umum berada di atas Indonesia. Biaya operasional di Cina relatif rendah bukan hanya semata-mata karena rendahnya upah buruh, melainkan karena adanya upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Next. Nah, kami akan membahas subbab-subbab mengenai perselisihan hubungan industrial, kewajiban pekerja terhadap perusahaan, aspek meraih keunggulan sebagai sumber daya manusia, diskriminasi dalam bekerja, hak pekerja, 3 faktor utama pada iklim etika dan pekerja, prinsip etis dalam bekerja, dan whistleblowing. Nah, perselisihan hubungan industrial. Jadi dalam hal ini pemerintah pada tahun 2004 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial sebagai berikut. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, juga perselisihan antar serikat pekerja. Nah, ada hak-hak pekerja. Di era global seperti saat ini, perusahaan semakin menyadari bahwa penghargaan dan jaminan atas hak karyawan merupakan faktor yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu usaha. Nah, jadi hak pekerja itu berupa, yang pertama ada hak atas upah yang adil dan layak. Adil di sini bukan berarti pekerja yang mendapat upah sama merata semuanya gitu, namun tetap berdasarkan dan berlandaskan mengenai tingkat pengalaman kerja, juga lamanya bekerja, tingkat pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, tentunya upah yang layak di sini tuh yang disebut dengan UMR. Harus tidak boleh di bawah UMR seperti itu. Selanjutnya ada hak atas kesejahteraan. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, seperti pemberian tunjangan hari raya, juga pendidikan dan pelatihan kerja, dan atau pemberian cuti hamil dan melahirkan bagi karyawan wanita. Selanjutnya ada hak untuk berserikat dan berkumpul. Para pekerja selayaknya disediakan wadah untuk menampung aspirasi mereka untuk memperjuangkan kepentingannya seperti itu. Selanjutnya ada juga untuk mendapat perlindungan jaminan kesehatan. Nah, setiap perusahaan atau organisasi wajib menyediakan jaminan kesehatan dan melindungi setiap pekerjanya atau karyawannya, terutama untuk perusahaan yang mengandung resiko cukup tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada hak untuk diproses hukum secara sah dan PHK tanpa sebab. Proses hukum secara sah diberlakukan pada
pegawai atau pekerja yang dianggap melakukan pelanggaran. Maka maka dia berhak untuk diberi kesempatan agar bisa membuktikan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Juga perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya dengan tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya ada hak atas rahasia pribadi. Hak atas rahasia pribadi ini merupakan hak individu untuk menentukan seberapa banyak sih informasi mengenai dirinya yang boleh diungkapkan kepada pihak lain. Artinya pekerja dijamin haknya untuk tidak mengungkapkan suatu yang dianggap sangat pribadi. Gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, karyawan juga mempunyai kewajiban terhadap perusahaan, yaitu yang pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat kepada atasannya, karena ada ikatan kerja antara keduanya. Namun, tentunya taat di sini bukan berarti harus memenuhi semua perintah atasan seperti itu. Jika perintah dari atasan tersebut dianggap tidak bermoral dan tidak wajar, maka pekerja tidak wajib untuk mematuhinya. Selanjutnya ada kewajiban konfidensialitas. Nah, kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia karena berkaitan dengan profesinya, perusahaan sangat keberatan jika informasi rahasia jatuh ke pihak lain, khususnya pihak pesaing. Jadi karyawan sendiri pun harus menjaga privasi dari perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada kewajiban loyalitas. Karyawan harus mendukung dan merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan suatu hal yang merugikan atau tidak berkepentingan dengan perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban pekerja terhadap perusahaan. Tapi sebelumnya saya mau sedikit menyinggung tentang etika kerja. Nah, jadi etika kerja ini merupakan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya atau di perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas pada karyawannya agar mencapai tingkat produktivitas yang maksimal, agar etika perusahaan juga menyangkut hubungan perusahaan dan karyawannya, karena saling berhubungan gitu antara satu sama lain. Jadi kewajiban pekerja terhadap perusahaan di sini, yang pertama ada kewajiban ketaatan, yang kedua ada kewajiban konfidensialitas, yang selanjutnya ada kewajiban loyalitas. Next, 3 faktor utama terciptakan iklim etika dalam perusahaan. Nah, ini terciptanya budaya perusahaan yang baik yang pertama. Yang kedua ada terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Yang selanjutnya terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Next. Aspek meraih keunggulan, aspek untuk meraih keunggulan sumber daya manusia, yaitu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama strategic partner, yaitu bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menjadi mitra. Jadi dengan kita mengelola sumber daya yang telah kita ambil atau yang telah kita rekrut, sehingga bisa menjadi mitra atau partner yang baik. Gitu. Selanjutnya ada administratif expert. Bagaimana manajemen menciptakan efisiensi administrasi gitu. Jika contohnya, jika dulu misalkan di pabrik itu untuk bekerja atau memberikan laporan masih dengan paper, masih ditulis manual. Kalau sekarang udah menggunakan teknologi untuk yaitu untuk menciptakan efisiensi dalam administrasi tersebut. Nah, yang ketiga ada employee champion. Bagaimana manajemen dapat meningkatkan kontribusi karyawan dalam bekerja.
Yang terakhir ada agent of change. Bagaimana manajemen mendorong karyawannya untuk berubah, untuk selalu berinovasi, untuk selalu berkreasi, untuk selalu memperluas ilmu yang dimiliki atau selalu mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang prinsip etis dalam bekerja. Nah, prinsip etis dalam bekerja ini ada 7 ya. Yang pertama ada bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas di sini itu apa sih? Jadi bekerja dengan ikhlas di sini berarti bekerja dengan penuh sukarela. Karena kita bekerja di sini kan dengan suka hati ya, dengan kemauan kita sendiri. Jadi kita harus melakukan juga dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan semangat yang tinggi juga tentunya. Yang kedua adalah bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah memutuskan untuk kita bekerja, tentunya kita harus menekuni bidang tersebut. Contohnya kita bekerja dalam sebuah instansi di kelurahan atau di kecamatan, kita harus penuh dengan tekun dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya. Yang selanjutnya ada bekerja dengan semangat. Yang dimaksud dengan bekerja dengan semangat dan disiplin di sini adalah mempunyai dorongan yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan prestasi dan berusaha menerima nasihat ataupun teguran. Jadi ketika kita dalam suatu perusahaan, kita tentunya tidak selamanya kita akan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Bisa saja ketika dalam suatu waktu kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana kita harus bisa belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan keadaan yang disiplin juga. Selanjutnya yaitu bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Ketika kita bekerja dengan kejujuran, kita bisa jujur dalam mengungkapkan pendapat, kita bisa jujur dalam, misalnya kita diberi suatu amanah. Ketika kita melakukan dengan jujur, tentunya kita akan mendapat kepercayaan yang lebih dari atasan. Selanjutnya ada berkemampuan dan bijaksana. Maksud dari kemampuan dan bijaksana di sini adalah kita meningkatkan keterampilan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berupaya menambah ilmu dan terus belajar untuk menggali pengetahuan-pengetahuan baru. Dan ketika kita mau untuk terus belajar, tidak ada kata menyerah dalam belajar. Kita akan terus, ketika kita semangat, kita ada semangat untuk belajar, kita ada semangat untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi, tentunya kita juga akan diperhatikan ya posisinya. Selanjutnya ada bekerja dan berpasangan. Yang dimaksud berpasangan di sini, kita dibutuhkan teamwork. Kita harus butuh kerjasama ya, entah teman, pegawai. Kita bekerja tentu saja tidak bisa sendiri, pasti memerlukan orang lain. Maka itu kita bekerja wajib saling bantu, saling berdiskusi untuk menambah wawasan, untuk membantu teman kita yang mungkin dia kesusahan untuk mengerjakan sebuah tugas. Dan yang terakhir ada bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Yang dimaksud di sini adalah artinya kita mendukung peraturan hukum dan mematuhi undang-undang serta tanggung jawab kita pada masyarakat. Kita tidak boleh merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada diskriminasi dalam bekerja. Jadi ketika kita bekerja, mungkin ada biasanya masalah yang timbul adalah diskriminasi atau perbedaan itu tadi. Pekerjaan terjadi ketika seorang karyawan atau calon pekerja diperlakukan tidak adil karena ada perbedaan suku, etnis, agama, fisik, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena tentunya akan membuat kondisi kerja yang tidak nyaman ya, dan tentunya akan membuat merugikan orang lain juga. Ketika kita melakukan diskriminasi, tentunya orang yang kita rugikan sangat tidak nyaman dalam dunia kerja tadi. Contoh lain dari bentuk diskriminasi adalah pelecehan seksual, yang dapat termasuk tindakan seksual ini akan sangat merugikan orang lain. Mungkin lelucon-lelucon seksual atau perlakuan untuk kepentingan seksual, anjuran seksual, dan rencana yang memaksakan dalam hal seksual. Nah, pelecehan seksual ini adalah suatu tindakan yang bersifat seksual di mana dapat memberikan kondisi kerja yang merugikan. Contohnya, timbul suasana kerja yang mengancam, tidak bersahabat,
bisa, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempengaruhi kinerja dari seseorang. Tentunya ketika orang merasa dia dilecehkan, dia tidak akan nyaman dalam dunia kerja tersebut. Dan itu tentunya bisa mempengaruhi kinerja atau fokusnya dalam bekerja. Yang ketiga, ada pembatasan dari kesempatan seseorang untuk memajukan karir. Jadi ketika dia sudah tidak merasa nyaman dalam sebuah lingkungan kerja itu tadi, dia tidak akan memiliki semangat yang tinggi lagi, dia tidak memiliki tidak menginginkan, tidak sudah berkeinginan untuk maju lagi karena dia sudah merasa tidak nyaman, dia sudah merasa dirugikan di lingkungan tersebut. Jadi diskriminasi dalam bekerja itu adalah konflik yang sering sekali terjadi, dan itu kita harus bagaimana caranya untuk meminimalisir diskriminasi dalam bekerja. Next, whistleblowing. Apa sih yang disebut whistleblowing? Whistleblowing itu apa sih? Jadi whistleblowing adalah pelapor pelanggaran. Whistleblowing ini ada dua. Yang pertama ada whistleblowing internal, dan yang kedua ada whistleblowing eksternal. Jadi whistleblower ini kan pelapor pelanggaran, pelapor pelanggaran yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau internal itu lingkupnya lebih kecil. Nah, lingkupnya lebih kecil itu maksudnya apa? Dalam lingkup internal perusahaan, di mana yang melakukan kecurangan adalah individu di dalam perusahaan, kemudian dilaporkan ke atasan yang bersangkutan. Karena tindakannya ini akan sangat merugikan perusahaan. Jadi, kenapa sih harus ada whistleblowing di perusahaan? Karena meskipun whistleblowing ini mungkin dapat sedikit merugikan, tapi ada sisi negatif yang bisa diambil, yaitu ketika kita menemui sebuah kecurangan dalam perusahaan, tentunya kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkan masalah itu terus-menerus terjadi. Dan apa? Ketika masalah ini yang awalnya kecil, ketika tidak segera kita atasi, ketika dibiarkan berlarut-larut, maka masalah ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Artinya dia akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Yang kedua ada whistleblowing eksternal. Whistleblowing eksternal ini terjadi jika yang melakukan kecurangan adalah perusahaannya, di mana akibat yang ditimbulkannya berdampak negatif pada masyarakat, sehingga pekerja mengungkapkan kecurangan tersebut kepada khalayak umum. Secara umum, ini merupakan indikasi mengenai adanya kegagalan serta dalam sistem komunikasi internal perusahaan. Karena perusahaan tidak mempunyai kebijakan atau prosedur jelas yang memungkinkan pegawai menyampaikan pertimbangan moral mereka di luar perintah yang ada. Jadi, ketika whistleblowing eksternal ini terjadi di lingkup perusahaan. Jadi lingkupnya ini lebih besar daripada yang internal tadi. Kalau yang internal tadi terjadi di antara pegawai, kalau eksternal ini terjadi di perusahaannya. Ketika yang kecil saja, yang internal saja, kalau dibiarin terus pasti akan menimbulkan masalah besar. Apalagi kalau masalah ini ada pada perusahaan yang lingkupnya jauh lebih besar, tentunya akan berakibat semakin buruk untuk perusahaan. Ketika masalah itu dibiarkan terus tanpa adanya pelapor, maka itu akan sangat merugikan perusahaan dan bisa membuat perusahaan bangkrut jika terus-menerus dilakukan. Next. Nah, ini berikut adalah 6 komponen moral menurut Thomas John dalam Lindas Rating. Jadi, Thomas John pernah berteori ada 6 di sini ya. Yang pertama adalah magnitude of consequence. Jadi, magnitude of consequence ini merupakan dampak dari kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan terhadap korban atau ahli waris. Dan yang kedua ada social consequence, adalah tingkatan dari perjanjian sosial yang mengakibatkan suatu tindakan baik atau buruk. Yang ketiga ada probability of effect, yaitu kemungkinan bahwa tindakan-tindakan akan terjadi secara tepat dan akan menyebabkan kerugian. Yang keempat ada temporal immediacy, yaitu rentang waktu antara saat sekarang dan permulaan timbulnya konsekuensi. Yang kelima ada proximity, adalah perasaan dekatnya terhadap korban baik dari segi sosial, psikologi maupun fisik. Dan yang terakhir ada construction of effect, yaitu merupakan fungsi kebalikan dari sejumlah orang yang dipengaruhi oleh suatu tindakan. Maksud dari 6 komponen moral ini apa sih? Yang pertama, dari tadi ya, dampak dari kerugian. Jadi
itu adalah apa saja sih dampak-dampak dari kerugian yang akan ditimbulkan itu. Jadi kita bisa mengetahui apa aja sih dampak-dampak yang bakal ditimbulkan dari konsekuensi tersebut dari whistleblowing tersebut. Oke, next. Nah, jadi ketika dalam dunia bekerja, kita tentunya harus memiliki attitude, kita bisa memiliki etika yang baik. Ketika kita memiliki attitude dan etika yang baik dalam suatu instansi perusahaan, tentunya kita akan lebih dipertimbangkan lagi. Misalnya, ketika kita bisa menjadi pegawai yang teladan, kita bisa diposisikan mungkin menjadi pegawai tetap dengan gaji yang lebih tinggi lagi. Kita bisa dipercaya, diberi amanah, diberi tanggung jawab oleh atasan. Tentunya itu akan sangat menyenangkan ya bagi kita. Itu adalah sebuah value yang akan kita kembangkan semakin bagus lagi. Nah, ketika dalam dunia kerja, kenapa sih sangat dibutuhkan etika? Itu tadi karena kita harus bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tidak merugikan orang lain, kita bisa bekerja dengan ikhlas, dengan sukarela, kita bisa bekerja dengan disiplin, yang bertanggung jawab. Tentunya itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Maka dari itu, mengapa dalam sebuah dunia kerja dibutuhkan etika? Baik, itu saja yang bisa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.